Drama panas jelang duel sengit. Maarten Paes dan Marcelino dipastikan boleh tampil lawan Cina setelah AFC tiba-tiba cabut sanksi. Akumulasi kartu kuningkah Timnas Indonesia? Dapat angin segar, tapi Timnas Cina langsung protes keras. Ada apa di balik keputusan mengejutkan AFC ini? Apakah ada tekanan di balik layar atau kesalahan fatal dalam pencatatan? Simak selengkapnya fakta yang buat laga di GBK semakin membara dan jadi sorotan Asia. Akhirnya terbongkar. Simon Tahamata buka-bukaan soal kriteria pemain Timnas Indonesia. Bukan cuma jago lari-lari atau main di Eropa, tapi ada satu hal tak terduga yang jadi penentu. Siapa saja yang bisa lolos radar sang pemandu bakat legendaris? Bocoran ini bikin kaget netizen dan para pemain muda langsung siaga. Simak penjelasan lengkapnya sebelum namamu tersingkir dari peta Garuda. Mendadak geger dan heboh, 3.000 supporter Cina bakal serbu langsung Stadion GBK untuk dukung Timnas. Mereka lawan Indonesia, Erick Thohir langsung angkat bicara dengan pesan tegas. Jangan ada rasisme dan xenofobia. Suasana diprediksi panas, laga syarat gengsi. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Apakah dukungan luar negeri ini akan goyahkan semangat Garuda? Simak fakta dan tensi tinggi jelang duel internasional paling dinanti tahun ini. Bikin merinding, Emil Audero buka suara soal persiapannya jelang debut bersama Timnas Indonesia. Sekarang fokus dulu, nanti setelah peluit akhir baru aku biarkan emosi meledak. Kalimat menyentuh ini buat netizen terharu. Ada apa di balik tekad sang kiper Eropa? Suasana haru diprediksi pecah. Jika ia tampil lawan Cina, saksikan momen bersejarah. Ini yang bisa jadi titik balik karier internasional Emil Audero. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Drama panas jelang duel sengit. Maarten Paes dan Marcelino dipastikan boleh tampil lawan Cina setelah AFC tiba-tiba cabut sanksi. Akumulasi kartu kuningkah Timnas Indonesia? Dapat angin segar, tapi Timnas Cina langsung protes keras. Ada apa di balik keputusan mengejutkan AFC ini? Apakah ada tekanan di balik layar atau kesalahan fatal dalam pencatatan? Simak selengkapnya fakta yang buat laga di GBK semakin membara dan jadi sorotan Asia. Dua pemain penting Timnas Indonesia, Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand, bisa saja dipastikan dapat tampil pada laga krusial melawan Cina yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mungkin keputusan mengejutkan ini datang setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) secara resmi mencabut larangan bermain yang sebelumnya dijatuhkan kepada kedua pemain tersebut akibat dugaan akumulasi kartu kuning. Apabila benar, kabar ini tentu disambut gembira oleh publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, Maarten Paes sebagai kiper utama dan Marcelino Ferdinand yang menjadi motor serangan di lini tengah merupakan dua sosok yang sangat vital dalam permainan Timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tidak semua pihak menyambut keputusan tersebut dengan sukacita. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, secara terbuka menyatakan ketidakpuasan mereka atas keputusan AFC dan langsung melayangkan surat protes resmi. Semoga saja melalui pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa malam, 3 Juni, AFC menjelaskan bahwa keputusan mencabut larangan bermain terhadap Paes dan Marcelino diambil setelah dilakukan peninjauan ulang terhadap data akumulasi kartu kuning selama fase kualifikasi. Mungkin dalam klarifikasinya, AFC menyebut bahwa terjadi kesalahan pencatatan pada laporan pertandingan sebelumnya, yang menyebabkan dua pemain Indonesia secara keliru dinyatakan terkena akumulasi kartu. Setelah dilakukan evaluasi internal dan konsultasi dengan perangkat pertandingan serta tim disiplin kami, AFC menyimpulkan bahwa Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand belum mencapai jumlah kartu kuning yang membatasi partisipasi mereka pada laga selanjutnya. Begitu kira-kira kata AFC. Dengan demikian, semoga saja keduanya dinyatakan eligible
alias berhak tampil pada laga melawan Cina. Namun di sisi lain, pihak Federasi Sepak Bola Cina, CFA, tidak tinggal diam jika benar itu terjadi. Mereka pasti akan menyatakan keberatan terhadap keputusan mendadak ini dan menilai bahwa perubahan status pemain hanya 1 hari sebelum laga bisa merusak keseimbangan kompetitif. Keputusan ini mengganggu rencana dan strategi kami. Seluruh persiapan dilakukan dengan mengasumsikan bahwa 2 pemain kunci Indonesia tidak akan bermain. Perubahan mendadak ini sangat tidak profesional. Begitu kira-kira kata staf kepelatihan timnas Cina. Mungkin beberapa media dan pengamat sepak bola di Cina pasti akan menyebut keputusan AFC sebagai diskriminatif dan terlalu menguntungkan tuan rumah. Protes ini diperparah oleh tekanan dari para pendukung timnas Cina yang merasa kondisi pertandingan jadi tidak seimbang secara psikologis dan taktis. Di tengah keramaian protes dari lawan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memilih untuk tidak banyak berkomentar dan meminta anak-anak asuhnya tetap fokus pada pertandingan. Apapun yang terjadi di luar lapangan, kami tetap menghormati semua pihak. Sekarang kami hanya ingin fokus bermain dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, begitu kira-kira kata Patrick dalam sesi latihan timnas di Jakarta. Menurut Patrick, kembalinya Maarten Paes dan Marcelino memang memberikan kepercayaan diri tambahan, namun ia juga menegaskan bahwa seluruh skuad siap bertarung, siapapun yang bermain nanti. Kepastian tampilnya 2 pemain inti ini jelas memberikan dorongan moral besar bagi skuad Garuda yang tengah bersaing ketat dengan Cina untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya di kualifikasi. Stadion utama Gelora Bung Karno diprediksi akan dipenuhi lebih dari 75.000 penonton malam nanti. Suasana dipastikan panas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun PSSI dan panitia pelaksana mengimbau seluruh supporter agar tetap menjaga sportivitas dan menunjukkan sikap ramah kepada lawan, sebagaimana yang sudah ditunjukkan saat menyambut timnas Cina di Jakarta beberapa hari lalu. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju AFC memberikan pemutihan kartu kepada Maarten Paes dan Marcelino agar bisa tampil melawan timnas Cina? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Akhirnya terbongkar, Simon Tahamata buka-bukaan soal kriteria pemain timnas Indonesia. Bukan cuma jago lari-lari atau main di Eropa, tapi ada satu hal. Tak terduga yang jadi penentu. Siapa saja yang bisa lolos radar sang pemandu bakat legendaris? Bocoran ini bikin kaget netizen dan para pemain muda langsung siaga. Simak penjelasan lengkapnya. Sebelum namamu tersingkir dari peta Garuda, Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata mengungkapkan kriteria bibit pemain yang bakal menjadi masa depan skuad Garuda. Ia ditunjuk PSSI sebagai Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia pada 22 Mei 2025. Saat berada di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. Simon Tahamata mengungkapkan kriteria pemain yang akan ia pilih. Ia menjelaskan bahwa ia menyukai pemain yang kedua kakinya aktif. Selain itu, faktor teknik dan mental menjadi pertimbangannya. Saya ingin memilih pemain yang bisa menggunakan kedua kaki, teknis sangat bagus, mental, harus menjadi pemenang, kata Simon Tahamata. Semuanya yang diperlukan oleh pemain profesional, ujar ex pemain Ajax itu. Ia tak mempermasalahkan tinggi badan. Pemain Indonesia memang kalah tinggi jika dibandingkan dengan pemain Eropa. Pria yang pernah bekerja di Akademi Ajax itu mencontohkan dirinya yang memiliki postur kecil tapi bisa bersaing di Eropa. Ia menilai postur kecil bisa diakali dengan strategi yang cerdik. Saya kecil, tapi setelah bermain dengan orang-orang yang tinggi-tinggi, saya harus pakai cara lain, harus pintar, kata Simon Tahamata. Sementara itu, Simon menjelaskan ia berada di Indonesia karena talenta yang ada di tanah air. Saya di sini karena Indonesia punya talenta, dan Coach Patrick, tanya saya, mungkin kali saya mau ikut dengan Patrick di sini, Timnas Indonesia, kata Simon Tahamata.
Ia juga ingin membantu Indonesia dalam pengembangan pemain usia muda. Saya bisa kembali di Ajax, tetapi kami, Simon, mau pulang kembali di sini, kata Simon Tahamata. Tolong Patrick dengan dia dan teman-teman di sini. Jadi kami ada di sini untuk tolong Indonesia dan juga untuk anak-anak muda, ujarnya. Ia menilai pembinaan usai muda di Indonesia saat ini terlambat jika dibanding dengan Belanda. Di Belanda, pembinaan sudah dimulai dari usia di bawah 8 tahun. Sementara di Indonesia, pembinaan baru dimulai di atas usia tersebut. Mulai dari pembinaan kita di Belanda, mulai dari di bawah 8 tahun. Di sini, di bawah 13, 15 anak, itu sudah terlambat, kata pria kelahiran Vught itu. Juga, Patrick tanya saya melatih Patrick, saya main bola dengan orang-orang banyak dari Ajax, ujarnya. Mendadak geger dan heboh, 3.000 supporter Cina bakal serbu langsung Stadion GBK untuk dukung timnas. Mereka lawan Indonesia, Erick Thohir langsung angkat bicara dengan pesan tegas. Jangan ada rasisme dan xenofobia. Suasana diprediksi panas, laga syarat gengsi. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Apakah dukungan luar negeri ini akan goyahkan semangat Garuda? Simak fakta dan tensi tinggi jelang duel internasional paling dinanti tahun ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai supporter Indonesia semakin terkenal di dunia internasional. Dimanapun timnas Indonesia bertanding selalu mendapat dukungan langsung di stadion, terutama laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak sekedar menonton jalannya pertandingan, supporter Indonesia terkenal kreatif dalam memberi dukungan langsung. Selain menyanyikan lagu-lagu yang menambah semangat para pemain di lapangan, koreografi supporter Indonesia juga menarik. Seperti yang ditunjukkan di SUGBK dengan membentangkan Gundala versus Godzilla saat melawan Jepang, maupun Garuda Raksasa saat melawan Bahrain menjadi daya tarik tersendiri. Namun dalam laga melawan Bahrain ada tindakan yang berlebihan atau rasisme atau xenofobia yang dilakukan supporter Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia harus didenda sekitar 400 juta rupiah oleh FIFA, hingga pengurangan jumlah penonton sebanyak 15% dalam laga melawan Cina pada Kamis, 5 Juni 2025. Erick Thohir berharap tak ada lagi kejadian seperti saat lawan Bahrain, yakni penonton melakukan rasisme yang membuat Indonesia harus mendapat sanksi dan denda dari FIFA. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Bahrain, sama ya support dari Cina, juga kita harus sambut dengan baik, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025. Erick Thohir menambahkan, supporter Cina yang akan datang langsung ke SUGBK sekitar 3.000 penonton. Ia berharap Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi seperti rasisme atau xenofobia nggak boleh terjadi lagi. Sebab sayang karena itu kan menjadi sorotan juga. Saya berulang-ulang, sepak bola tidak boleh ada diskriminasi, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri. Bikin merinding, Emil Audero buka suara soal persiapannya jelang debut bersama timnas Indonesia. Sekarang fokus dulu, nanti setelah peluit akhir baru, aku biarkan emosi meledak. Kalimat menyentuh ini buat netizen terharu. Ada apa di balik tekad sang kiper Eropa? Suasana haru diprediksi pecah. Jika ia tampil lawan Cina, saksikan momen bersejarah. Ini yang bisa jadi titik balik karier internasional Emil Audero. Emil Audero Mulyadi bakal bersikap emosional hanya setelah melakoni debut timnas Indonesia saat melawan Cina. Emil Audero Mulyadi hanya akan menangis setelah peluit akhir laga timnas Indonesia versus Cina.
Laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut akan menjadi momen debu kiper Como 1907 itu dalam seragam merah putih. Pada Kamis, 5 Juni 2025, penjaga gawang nomor 1 Maarten Paes bakal absen akibat sanksi akumulasi kartu kuning. Situasi itu membuka jalan pada kiper pelapis Emil yang baru dinaturalisasi awal tahun ini. Dibanding Paes, Emil sebenarnya terlebih dahulu mencuat sebagai kiper keturunan Indonesia di level tertinggi. Ia pernah menjadi pelapis di Juventus kala masih dijaga Gianluigi Buffon, kemudian menjadi pilihan reguler Sampdoria di Liga Italia. Musim lalu, sosok 28 tahun itu juga menjadi anggota skuad Inter Milan. Mendadak dilarang, PSSI resmi keluarkan instruksi tegas untuk para supporter. Jangan dekati hotel tempat menginap timnas Indonesia. Ada apa di balik aturan mengejutkan ini jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026? Lawan Cina dan Jepang, JIJS DKK. Dilaporkan ketakutan usai muncul kabar ancaman serius, virus lama kembali. Jadi teror, simak. Penjelasan lengkapnya dan tanggapan resmi dari pihak timnas. Jangan lewatkan detik-detik ketegangan jelang kick-off yang bikin supporter heboh. Kasus COVID-19 kembali menghantui jelang laga timnas Indonesia versus China. Sebagai informasi, kasus penyebaran COVID-19 dikabarkan mengalami peningkatan di negara-negara Asia Tenggara. Dikutip dari Kompas.com, Thailand melaporkan lebih dari 16.600 kasus baru dan 6 kematian dalam periode 4-10 Mei. Singapura mengalami lonjakan kasus menjadi 14.200 selama 27 April sampai 3 Mei, naik dari 11.100 kasus pada pekan sebelumnya. Tercatat ada 133 pasien yang dirawat di rumah sakit. Sejak awal tahun ini hingga 10 Mei, Malaysia mencatat total 11.727 kasus COVID-19. Angka tertinggi tercatat pada awal tahun, kemudian menurun dan stabil dalam beberapa minggu terakhir. Sementara itu, kejadian ini tak luput dari perhatian Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Sumarji menegaskan pihaknya akan menjaga dan memastikan kesehatan para pemain timnas Indonesia. Salah satu caranya yakni membatasi kontak fisik pemain dengan supporter. Oleh sebab itu, Sumarji menghimbau kepada supporter untuk tak mendatangi tempat menginap tim asuhan Patrick Kluivert. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan. Negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Saya dapat informasi ada negara tetangga juga situasi COVID-19 juga agak menaik. Agak cukup mengkhawatirkan. Makanya kami di Fairmont ini betul-betul kami jaga betul keamanan, keselamatan, terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat. Kami tidak menginginkan ada sesuatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi, kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan sehingga dukunglah tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont sini untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Sumarji berharap dukungan dari supporter bisa disalurkan langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia nantinya akan menjamu Cina. Ini merupakan laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cukup didukung dengan doa. Ketika nanti tanggal 5 silakan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin euforianya berlebihan. Pada nunggui sampai pagi-pagi di hotel ini tentu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain, ucap Sumarji. Kabar baik menyelimuti para pencinta sepak bola tanah air karena ranking FIFA Timnas Indonesia mendadak naik jelang melawan Cina. Kok bisa? Sebagaimana diketahui, skuad Garuda dijadwalkan segera menjamu Cina pada matchday ke-9 Grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel krusial antara Timnas Indonesia versus Cina bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi partai penting bagi skuad Garuda karena bakal memengaruhi nasib JIZCS dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin, masih memiliki peluang lolos langsung atau via putaran keempat. Namun sayangnya, Timnas Indonesia harus kehilangan Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Ragnar Oratmangoen yang dicoret karena berbagai alasan. Sementara itu, pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, memanggil 27 pemain. Salah satunya yakni top skor sementara liga lokal Wang Yudong. Menariknya, sebelum keluar keringat melawan Cina, Timnas Indonesia justru mengalami kenaikan di ranking FIFA versi laman Football Ranking. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik satu peringkat dari 123 menjadi 122 dunia. Sebelumnya, sesuai update resmi FIFA per 3 April 2025, Garuda di peringkat 123 dengan 1142,92 poin. Lantas, apa penyebab ranking FIFA skuad Garuda naik? Karena Niger kalah dari Oman 1-4 dalam laga persahabatan di Sultan Qaboos Sports Complex pada 20 Mei 2025. Kekalahan itu membuat Niger poinnya berkurang minus 1,67 sehingga menyebabkan ranking mereka turun ke posisi 123 dengan total 687, 1,14157 angka. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia memiliki momentum emas untuk kembali melonjak jika meraih kemenangan melawan Cina. Kemenangan atas Cina akan memberikan tambahan 15,1 poin bagi Timnas Indonesia, sehingga totalnya menjadi 1157,93 poin. Dengan jumlah tersebut, Timnas Indonesia diperkirakan naik 6 tingkat ke peringkat 117 dunia. 5 hari setelah melawan China, Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football Stadium, Osaka pada 10 Juni 2025 mendatang. Bagaimana guys dengan kabar gembira dari peringkat FIFA Timnas Indonesia ini? Apakah kalian senang mendengarnya? Kira-kira bisa tembus sampai peringkat keberapa ya, bila Timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina dan Jepang nanti? Buat kalian yang tahu, coba tulis jawaban kalian pada komentar di bawah ini ya. Dingin, tapi menyengat. Patrick Kluivert kirim pesan tegas yang bikin Cina tak bisa tidur. Nyenyak jelang duel sengit di GBK. Hati-hati lawan Timnas Indonesia. Ada maksud tersembunyi di balik ucapan sang legenda Belanda, skuad Garuda siap tampil menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya sudah dipersiapkan di balik layar? Supporter diminta siaga, atmosfer panas diprediksi meledak di Jakarta. Simak berita ini sampai habis, yang pastinya sangat seru sekali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengirim pesan tegas ke Cina sebelum berduel di matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB. Timnas Indonesia sangat ingin membalas kekalahan pada pertemuan menghadapi Cina. Skuad Garuda kalah 1-2 di Qingdao pada Oktober 2024. 2 gol kemenangan Cina dicetak oleh Zhang Yuning dan Baihelamu Abdul Weli. Pada pertemuan kedua di Jakarta, Timnas Indonesia tidak ingin kalah lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, buka suara soal kekuatan tim asuhan Branko Ivankovic. Juru taktik asal Belanda tersebut mengungkapkan rasa percaya diri sebelum melawan Cina. Pertemuan kedua di kandang merah putih disebut-sebut bakal menghadirkan atmosfer berbeda. Sekarang ini pertandingan baru di kandang, ujar Patrick Kluivert pada Minggu, 1 Juni 2025 di Bali. Kami punya kepercayaan diri. Kami sudah menyusun tim dengan sangat baik.
Kami mempelajari mereka dengan sangat baik. Jadi saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang sangat baik melawan Cina, lanjutnya. Target gila dari PSSI. Timnas Indonesia diwajibkan sapu bersih dua raksasa Asia, sekaligus Cina dan Jepang. Harus tumbang di tangan skuad Garuda, Patrick Kluivert. Bicara tegas, Erick Thohir pasang taruhan. Nama bangsa, apa yang sebenarnya? Jadi strategi besar di balik target ambisius ini. Mampukah Jay Itzes, Marcelino, dan Shane Patinama wujudkan mimpi besar Indonesia ke Piala Dunia 2026? Simak rencana lengkapnya dan suasana panas jelang duel di GBK. Jangan sampai ketinggalan fakta mengejutkan yang baru terungkap. Timnas Indonesia akan melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025. Ini merupakan laga terakhir Timnas Indonesia di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tim asuhan Patrick Kluivert kemudian harus bertamu ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Terkait target, Sumarji, selaku manajer Timnas Indonesia, menegaskan bahwa Rafael Stručik, DKK, wajib menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Harus 3 poin, harus poin penuh. Makanya doakan 3 poin, tegas Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji memberikan kabar baik terkait kondisi para pemain Timnas Indonesia. Sumarji mengabarkan bahwa semua pemain dalam keadaan sehat. Seluruh pemain juga sudah siap tampil melawan Cina. Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi fit, cukup baik, dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali, TC juga cukup keras latihannya, dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang. Menandakan bahwa teman-teman, para pemain, semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti, ucap Sumarji. Sementara itu, Timnas Indonesia kini diperkuat 30 pemain. Namun ada 2 nama yang dipastikan absen melawan Cina. Mereka adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Keduanya harus absen melawan Cina akibat hukuman akumulasi kartu. Bakal memengaruhi nasib Jay Itzes CS dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin, masih memiliki peluang lolos langsung atau via putaran keempat. Namun sayangnya, Timnas Indonesia harus kehilangan Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Ragnar Oratmangoen yang dicoret karena berbagai alasan. Sementara itu, pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, memanggil 27 pemain. Salah satunya yakni top skor sementara liga lokal Wang Yudong. Menariknya, sebelum keluar keringat melawan Cina, Timnas Indonesia justru mengalami kenaikan di ranking FIFA versi laman Football Ranking. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik 1 peringkat dari 123 menjadi 122 dunia. Sebelumnya, sesuai update resmi FIFA per 3 April 2025, Garuda di peringkat 123 dengan 1142,92 poin. Lantas, apa penyebab ranking FIFA skuad Garuda naik? Karena Niger kalah dari Oman 1-4 dalam laga persahabatan di Sultan Qaboos Sports Complex pada 20 Mei 2025. Kekalahan itu membuat Niger poinnya berkurang minus 1,67 sehingga menyebabkan ranking mereka turun ke posisi 123 dengan total 687, 1,14157 angka. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia memiliki momentum emas untuk kembali melonjak jika meraih kemenangan melawan Cina. Kemenangan atas Cina akan memberikan tambahan 15,1 poin bagi Timnas Indonesia, sehingga totalnya menjadi 1.157,93 poin. Dengan jumlah tersebut,
timnas Indonesia diperkirakan naik 6 tingkat ke peringkat 117 dunia. 5 hari setelah melawan China, timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football Stadium, Osaka pada 10 Juni 2025 mendatang. Bagaimana guys dengan kabar gembira dari peringkat FIFA Timnas Indonesia ini? Apakah kalian senang mendengarnya? Kira-kira bisa tembus sampai peringkat keberapa ya, bila Timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina dan Jepang nanti? Buat kalian yang tahu, coba tulis jawaban kalian pada komentar di bawah ini ya. Dingin, tapi menyengat. Patrick Kluivert kirim pesan tegas yang bikin Cina tak bisa tidur. Nyenyak jelang duel sengit di GBK. Hati-hati lawan Timnas Indonesia. Ada maksud tersembunyi di balik ucapan sang legenda Belanda, skuad Garuda siap tampil menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya sudah dipersiapkan di balik layar? Supporter diminta siaga, atmosfer panas diprediksi meledak di Jakarta. Simak berita ini sampai habis, yang pastinya sangat seru sekali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengirim pesan tegas ke Cina sebelum berduel di matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.